Oke, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, jumpa lagi bersama dengan saya Dieter Nicholas dalam Daily Devotion Bapak Ibu. Kita akan selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 5.30 pagi. Dan biarlah Bapak Ibu juga bisa bangun pagi, kita bersaat teduh bersama-sama, merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan tentunya memberkati kehidupan setiap kita. Hari Sabtu pagi jam 7 Bapak Ibu kita ada doa pagi Harmony Prayer. Dan jam 5 sore kita akan ada pemuritan onsite Bapak Ibu. Dan sorry nih Bapak Ibu ya, ada pengumuman bahagia Bapak Ibu. Jadi nomor registrasi dari PLN sudah keluar Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi, nah ini dia masalahnya lagi Bapak Ibu. Kita harus membayar sejumlah uang. Doakan Bapak Ibu biar Tuhan cukupkan ya, supaya kita bisa membayarkan sejumlah uang ini untuk kenaikan listriknya Bapak Ibu. Dan semoga 2 atau 3 minggu listrik di rumah Harmony bisa naik Bapak Ibu ya. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Dan sebelum kita mulai daily devotion kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh menghirup napas kehidupan kami yang baru. Kami sebentar mau merenungkan firman-Mu ya Bapak, biar firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati setiap kami, berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ya, kita akan langsung buka Alkitab kita dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan apa Bapak Ibu? Alkitab katakan seperti ini. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Ya, jadi hari itu Saul begitu marah Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, apa ujung pangkal dari kemarahan Saul ini Bapak Ibu? Dan Alkitab katakan begini, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini sebuah kisah yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya, bahwa kita mengerti bahwa Tuhan menyertai Daud sehingga Daud kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, termasuk dalam hal berperang, Tuhan selalu menyertai Daud dan Daud selalu meraih kemenangan demi kemenangan Bapak Ibu. Setiap kali Daud kembali dari medan pertempuran, kembali ke istana Bapak Ibu, maka putri-putri Israel ini kemudian punya yel-yel Bapak Ibu. Ya, yel-yelnya dikatakan ya Daud ya membunuh berlaksa-laksa, Saul membunuh beribu-ribu Bapak Ibu. Nah, inilah yang kemudian membuat hatinya Saul menjadi marah, membuat hatinya Saul ini menjadi iri hati Bapak Ibu. Dan dari sejak hari itu kemudian Saul berusaha menyingkirkan Daud karena Saul berpikir, dia berasumsi bahwa satu hari Daud ini bisa memberontak dan mengambil tahtanya Bapak Ibu. Ya, jadi inilah bahayanya sebuah iri hati Bapak Ibu. Kalau kita tidak menjaga hati kita dan membiarkan iri hati menguasai kehidupan kita bisa jadi menyingkirkan orang Bapak Ibu ya. Ada sebuah ilustrasi dan biarlah ilustrasi ini memberkati kehidupan setiap kita. Bu, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dua pengusaha nih Bapak Ibu ya, sama-sama punya restoran, sama-sama punya rumah makan yang sangat laris Bapak Ibu. Jadi dua pengusaha ini restorannya dua-duanya masing-masing sangat laris Bapak Ibu. Tapi satu hari presiden berkunjung di wilayah itu dan makan di rumah makan si A Bapak Ibu. Dan presiden itu kemudian memuji sajian di rumah makan A Bapak Ibu. Dan hal ini membuat pemilik rumah makan B jadi kesel Bapak Ibu. Dan sejak hari itu dia selalu menjelek-jelekan tetangganya itu, padahal rumah makannya tetap laris Bapak Ibu ya. Banyak peristiwa seperti itu Bapak Ibu. Bahkan direktur sebuah perusahaan itu bisa kesel karena bawahannya, karena manajer perusahaan itu lebih populer daripada dia Bapak Ibu. Bahkan seorang konglomerat itu bisa jengkel dengan tetangganya yang meski hanya pedagang biasa,
tetapi punya rumah yang lebih tampaknya asri daripada rumahnya, Bapak Ibu. Apalagi orang itu nggak mau menjual rumahnya itu kepada konglomerat itu, Bapak Ibu. Ya, jadi ada begitu banyak orang, kalau kita melihat, Bapak Ibu, ada orang yang jauh lebih punya, jauh lebih kaya, tapi kenapa mereka bisa terserang iri hati, Bapak Ibu? Ada sebuah ungkapan lama, Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah mendengar atau enggak ya, tapi kalau Bapak Ibu pernah mendengar, tolong kasih jempol ya Bapak Ibu ya. Ada sebuah ungkapan katakan begini, iri itu tanda tak mampu. Pernah dengar gak Bapak Ibu? Iri itu apa? Tanda tak mampu Bapak Ibu ya. Tetapi perkataan ini, ungkapan ini ya nggak selalu seperti itu Bapak Ibu. Orang yang iri tidak selalu tidak mampu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kadang-kadang gini ya Bapak Ibu ya, orang yang jauh lebih mampu, orang yang jauh lebih kaya, orang yang jauh lebih berkuasa sekalipun Bapak Ibu, itu bisa iri dengan orang yang ada di bawahnya Bapak Ibu. Dan Alkitab sudah banyak kisahnya menceritakan itu semua Bapak Ibu, termasuk Saul dengan Daud ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pelajari kisah dalam perjanjian lama, juga ada kisah tentang Kain dan Habel Bapak Ibu. Betul gak sih? Dalam Kejadian pasal yang keempat ada peristiwa Kain dan Habel. Jadi seperti ilustrasi yang saya sampaikan Bapak Ibu, pertanyaannya pada pagi hari ini, apa sih yang membuat Kain begitu membenci Habel Bapak Ibu? Apakah salah adiknya Bapak Ibu? Adiknya mempersembahkan korban yang berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan menerima persembahan adiknya itu Bapak Ibu. Apakah salahnya Habel Bapak Ibu? Hanya karena Tuhan lebih menerima persembahan Habel daripada Kain. Kenapa Habel yang justru dibunuh oleh kakaknya Bapak Ibu? Ya bayangin Bapak Ibu, gara-gara iri hati bisa terjadi pembunuhan Bapak Ibu. Ya kan kita juga lihat dari kisah yang Nats yang baru kita baca, bagaimana Saul juga iri dengan Daud. Pertanyaannya, kenapa seorang raja yang jauh lebih kaya, seorang raja yang jauh lebih berkuasa, bisa iri dengan bawahannya, Bapak Ibu? Bahkan di kisah yang lain, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah baca dalam satu Raja-Raja pasal yang 21, Bapak Ibu bisa bayangkan, seorang Ahab, Bapak Ibu, bisa iri kepada Nabot hanya karena mengingini kebun anggurnya, Bapak Ibu. Padahal Ahab itu sebagai raja Bapak Ibu, yang jauh memiliki lebih banyak daripada Nabot Bapak Ibu. Tapi kenapa seorang raja bisa iri sama Nabot hanya karena kebun anggur Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan Bapak Ibu ya, betapa luar biasanya Bapak Ibu. Iri hati itu ternyata bisa menjangkiti siapa aja, termasuk orang yang lebih punya, orang yang lebih berkuasa, orang yang lebih kaya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini masalah yang terjadi pada tokoh-tokoh Alkitab ini dan banyak kepada orang lain, banyak ini bisa terjadi Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa orang yang lebih kaya bisa iri dengan orang yang lebih miskin Bapak Ibu? Lebih susah daripada dia. Kenapa atasan bisa iri dengan bawahannya? Kenapa seorang raja bisa iri sama bawahannya Bapak Ibu? Sama rakyatnya Bapak Ibu? Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Ya kan? Nah, Bapak Ibu mau tahu jawabannya? Kalau mau tahu jawabannya, tolong Bapak Ibu kasih jempol dulu di kolom komen Bapak Ibu ya. Iya, mau tahu jawabannya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu saya mau kasih tahu begini. Mereka jatuh dalam iri hati dan benci Bapak Ibu karena ini. Karena mereka terlalu sibuk menghitung berkat orang lain ketimbang mensyukuri berkatnya sendiri. Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu, kenapa ada raja yang bisa iri dengan rakyatnya? Kenapa ada pimpinan yang bisa iri dengan bawahannya? Kenapa ada orang-orang yang lebih kaya bisa lebih iri hati dengan orang yang jauh lebih susah daripada dia Bapak Ibu? Karena orang itu sibuk menghitung
berkat orang lain ketimbang mensyukuri berkatnya sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi iri hati itu ya bisa membuat kita seperti Ahab, Bapak Ibu, yang tiba-tiba nggak lagi bahagia dengan segala yang dia miliki sebagai raja. Iri hati akan membuat kita seperti Kain yang menjadi penuh dengan amarah sehingga kita rela menyakiti orang yang tidak bersalah, Bapak Ibu. Iri hati akan membuat kita seperti Saul yang cemas, yang khawatir bahwa orang lain akan merendahkan dan mengambil miliknya, Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita belajar, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya kan? Pagi ini saya mau kasih tahu bahwa iri hati itu akan melemahkan kita, Bapak Ibu. Kenapa iri hati akan melemahkan kita? Karena iri hati itu akan menggeser fokus kita dari meraih tujuan menjadi selalu ingin menjatuhkan orang lain, Bapak Ibu. Ya, jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari masalah iri hati, Bapak Ibu? Hari ini syukuri setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sekecil apapun itu, belajar untuk bersyukur. Kita bisa bangun pagi, kita bersyukur. Kita masih bisa makan sehari 3 kali, kita bersyukur. Dengan apapun yang kita miliki, bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap kita. Fokus pada melakukan kehendak Tuhan ketimbang kita mendengar pendapat-pendapat manusia, Bapak Ibu. Kadang-kadang pendapat-pendapat manusia itu gak bisa bikin kita damai sejahtera. Yang mengerti katakan haleluya. Dan kita harus belajar menyadari bahwa semua itu ada dalam kontrol Tuhan, Bapak Ibu. Jadi pada pagi hari ini kita gak perlu iri, kita gak perlu cemas, karena semua itu ada dalam takaran Tuhan. Dan takaran Tuhan itu pasti pas untuk memberkati kehidupan setiap kita. Yang mengerti, berikan jempol Bapak Ibu. Kasih love-love-nya Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Oke, saya berharap Bapak Ibu diberkati dengan apa yang sudah kita belajar hari ini, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami belajar Tuhan dari Saul, kami belajar dari Ahab, kami belajar dari Kain. Kalau iri hati itu bisa menjadikan setiap kami kehilangan fokus kami dari kami yang mencapai tujuan. Jadi seringkali kami menjatuhkan orang lain. Hari ini ya Bapak, kami berjanji akan menjaga hati kami supaya hati kami ini tidak terracuni dengan yang namanya iri ya Bapak. Engkau memberkati teman-temanku pada pagi hari ini ya Tuhan. Biar kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Ajar kami untuk kami gak terus-terusan ngeliatin berkat orang lain. Tapi hari ini ajar kami untuk kami belajar mensyukuri berkat sekecil apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah salah dengan takaran-Mu. Terima kasih ya Bapa. Materaikan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. God bless you.